Potensi pertumbuhan PT Indosat Tbk sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis telekomunikasi. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham ISAT bersama Kepala Riset Samuel Sekuritas Surya Dharma. Pak Surya Dharma, terima kasih sudah hadir di Corporate Action. Kalau kita bicara soal Indosat, ini sebetulnya pemain lama di telco. Betul. Tapi kalau kita melihat kinerja sahamnya, sebetulnya, sebelum ke kinerja saham, ini ada informasi bahwa dia tidak akan membagikan dividen. Ya. Apa yang pertama kali ada di benak Anda? Ya, memang ini perusahaan di industri yang memang memerlukan capex yang tinggi ya. Ya. Apalagi kan tahun ini mungkin bisa mencatatkan kerugian ya. Tahun ini? Tahun ini mungkin nggak ada laba bersih lah, mungkin rugi ya masih ya. Oke. Tapi memang meskipun di masa pandemi kan banyak penggunaan telekomunikasi yang luar biasa, terutama data. Ya, ada beberapa hal sih. Kayak misalnya lagi First Q itu kan rugi sekitar berapa 600 miliar lebih ya. Itu karena ada restrukturisasi organisasi. Jadi ada efisiensi, mungkin di biaya pesangon yang cukup tinggi ya, itu 370 miliaran. Yang membuat secara overall mengalami kerugian gitu ya. Tapi memang walaupun itu ada cost yang cukup tinggi di situ, tapi kelihatannya expense-nya mulai ada efisiensi ya. Kalau dari rasio mungkin agak membaik sih kalau saya lihat. Kalau dari rasio, setelah adanya pensiun dini yang begitu besar. Iya. Tapi kalau di tahun 2019 ini sebetulnya mereka katanya mendapatkan laba bersih sekitar 1, sekian triliun. Pada waktu itu kan ada penjualan tower kalau nggak salah ya. Lebih karena ke penjualan tower itu bukan sebetulnya kontribusinya. Sebenarnya, bukan dari operasional ya. Oke. Tahun ini saya perkirakan mungkin rugi masih bisa 1 triliun kali ya. Untuk full year ya tahun ini ya. Apa yang menyebabkan kerugian itu menurut Anda? Banyak hal sih, mungkin persaingan salah satunya. Terus Indosat ini kan kalau dibilang ARPU-nya itu kan lebih rendah ya dibandingkan pesaingnya XL atau Telkomsel misalkan. ARPU itu average revenue per usernya kan. Jadi itu memang belakangan ini kan mereka mulai memperbaiki. Jadi ada kenaikan harga di situ. Mungkin sekarang per orang itu bisa 29 ribuan ya, hampir 30 ribu. Kalau kita bandingkan sama XL tuh mungkin 36 ribuan kan. Kalau Telkomsel itu mungkin bisa 45 ribu ya. Jadi memang jauh sekali ya. Awalnya memang itu terjadi perang harga kan sekitar 2 tahun lalu pada waktu adanya pendaftaran pemakai itu yang membuat terjadi perang harga pada waktu itu. Sehingga akhirnya memang sempat mengalami kerugian yang banyak telco ya. Tapi saat ini mungkin sudah mulai membaik. Jadi mulai naik ARPU-nya. Cuman memang si Indosat ini dengan strategi menaikkan ARPU itu juga subscribernya turun sih sebenarnya. Itu juga jadi ada kayak buah si malakama ya? Buah si malakama, tapi memang secara revenue total sih masih ada growth jadinya kan. Jadi mendingan lah ketimbang sebelumnya kan perang harga terus nggak ada untung juga kan, subscriber banyak kan. Nah itu terjadi perang harga itu yang menyebabkan kerugian. Selain itu sebetulnya kalau dari segi subscriber atau pengguna, Indosat ini ada di urutan keberapa? Sekarang mungkin dari jumlah nomor 2 sih. Nomor 2? Sama XL nggak beda jauh lah. Mereka tuh sekitar 56 juta ya. XL mungkin 55-an. Kalau Indosat si Telkomsel tuh mungkin 160 lebih ya. Artinya dengan jumlah pengguna yang hampir sama banyaknya, mestinya juga kinerja, ini pemikiran orang awam, paling tidak dengan XL pun mestinya juga tidak jauh beda. Tapi kalau kita lihat 2 tahun yang lalu kan subscribernya Indosat ini 90 juta lebih. Jadi pada waktu register ulang itu memang yang paling tertekan itu Indosat malah ya. Artinya banyak sebetulnya subscriber yang dalam tanda kutip hilang atau fiktif dan segala macam. Pindah ke yang provider lain kan istilahnya kan. Nah ini kalau menurut Anda apa yang menyebabkan hal itu terjadi pada Indosat? Memang kalau dilihat kan ARPU-nya ya rendah kan. Berarti kan ini konsumennya juga agak yang sensitif terhadap harga ya. Jadi sangat sensitif terhadap harga. Jadi kenapa kemarin mereka menghilangkan paket yang unlimited ya. Pada waktu akhir tahun lalu tuh unlimited dihilangkan. Subscriber langsung turun banyak dari 59 juta ke 56. Padahal itu bisa kita anggap itu sebagai andalan atau apa yang dicari sama konsumen ya. Iya. Tapi di sisi lain kan ARPU-nya kan meningkat sehingga revenue dia sih jadi naik sebenarnya kan. Nah dengan rencana mereka untuk lebih ekspansif dengan tidak membagikan laba bersih,
untuk pengembangan atau pembangunan 4G dan 5G, Ya. apakah ini sudah keputusan yang tepat menurut Anda? Kalau dilihat dari kualitas download atau mereka itu kan tertinggal sebenarnya kan. Bahkan bukan cuma oleh Telkomsel dan Excel, tapi juga oleh Tri gitu ya. Oh, oke. Jadi mereka cuma lebih bagus dari Smartfren kualitas dari download maupun uploadnya. Tapi dengan belakangan mereka memperbaiki jaringan, BTS-nya mungkin bertambah. Sekarang downloadnya sudah lebih bagus sedikit lah dibandingkan Tri gitu kan. Artinya rencana mereka tahun ini untuk lebih agresif dan ekspansif itu sebetulnya sudah keputusan yang tepat. Untuk mengejar ketertinggalan mereka. Betul. Baik. Pak Surya Dharma, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa, Dialog Corporate Action masih akan kembali usai jeda sesaat lagi.